Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dikenal sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dan merupakan pimpinan besar yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sekaligus mempertahankannya. Perjuangannya melawan penjajah dilalui dengan tidak mudah, penuh ancaman, intimidasi, penjara, siksaan, dan percobaan pembunuhan. Semua itu dijalani dengan tegar. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tokoh sentral bagi para pejuang pergerakan nasional. Beliau menjadi tempat bertanya, meminta nasihat, dan fatwa-fatwa keagamaan maupun persoalan kehidupan sehari-hari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Ayahnya, Kiai Asy'ari, merupakan seorang pimpinan pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Beliau merupakan keturunan dari para ulama dan beliau juga merupakan keturunan darah biru atau bangsawan. Jika dilihat dari nasab jalur ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidaklah dapat dipisahkan dari kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Kiai Haji Wahab Hasbullah menerangkan bahwa leluhur Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Brawijaya VI yang dikenal dengan nama Kertawijaya atau Damarwulan. Selain itu, ibunya juga merupakan keturunan ke-8 dari Joko Tingkir atau Sultan Pajang. Semenjak di kandungan, beliau telah memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa nanti beliau akan menjadi orang yang besar dan panutan banyak orang. Saat masih mengandung, Nyai Halimah melihat tanda-tanda yang luar biasa, yaitu pada suatu malam beliau bermimpi bulan jatuh dan hinggap di perutnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berada di dalam kandungan selama 14 bulan. Bayi yang lebih lama berada dalam kandungan sebagaimana mestinya biasanya memiliki kecerdasan yang melebihi bayi pada umumnya. Apalagi selama masa 14 bulan tersebut, ibunya sering melakukan puasa, ibadah sholat malam, dan selalu berzikir. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 April tahun 1875 Masehi di Desa Gedang, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketika beliau menginjak usia anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan beliau sudah tampak. Pada saat bermain dengan anak-anak sebayanya, jika beliau melihat teman-temannya bermain kasar atau menyimpang dari peraturan permainan, maka tidak segan-segan beliau menegur dan memperingatkan mereka. Beliau menyatakan bahwa tindakan main curang itu tidak boleh, karena jika pelaku curang suatu saat dicurangi, tentu juga tidak akan mau. Cara menegur beliau pun tidak dengan cara yang kasar, sehingga teman-temannya yang ditegur tidak merasa disudutkan atau sakit hati, justru timbul kesadaran dalam dirinya sendiri untuk memperbaikinya. Perilaku dan sikapnya ini membuat beliau disegani oleh teman-temannya. Sikap dan perilaku beliau tersebut juga tetap bertahan sampai akhir hayatnya dan menjadikan beliau pemimpin yang karismatik dengan keadilannya menegakkan hukum dan sikap anti kekerasan dalam mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Pola kepemimpinan seperti inilah yang menjadikan beliau mampu menjembatani persatuan antara Islam tradisional dan Islam modern, sehingga umat Islam di Indonesia saat itu dapat hidup rukun dalam ukhuwah Islamiyah yang baik, serta dapat bersatu bahu-membahu dalam perjuangan memukul mundur penjajah dari tanah air tercinta, Indonesia. Lahir dari keluarga kiai dan hidup di lingkungan pesantren yang penuh dengan kajian ilmu, tentu membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan pendidikan agama Islam dengan sangat baik dan menjadikan beliau sosok yang haus akan ilmu. Salah satu faktor lagi yang membuat beliau menjadi sosok yang haus akan ilmu adalah karena beliau melihat secara langsung bagaimana perjuangan ayahnya dalam mendirikan pesantren dan mendidik umat. Hidup di lingkungan pesantren, di mana umumnya para santri hidup dengan sederhana, juga membuat nilai kesederhanaan tertanam dalam diri beliau. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang agama Islam dari ayahnya dan kakeknya, Kiai Utsman, seperti ilmu tauhid, fikih, dan lain sebagainya. Dalam belajarnya di pesantren keras, yakni pesantren ayahnya sendiri, beliau dikenal sebagai sosok yang rajin, ulet, dan bersungguh-sungguh. Semua pelajaran dapat beliau tangkap dan pahami dengan baik dan sempurna. Hal tersebut menimbulkan kekaguman banyak orang termasuk ayahnya, sehingga ketika beliau masih sangat muda, yakni ketika berumur sekitar 13 tahun,
beliau telah dipercaya oleh ayahnya untuk membantu mengajar para santri atau menjadi badal ayahnya. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa di umur yang sangat muda, beliau telah memiliki kemampuan yang mumpuni. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal akan kemandiriannya. Tidak seperti putra kiai lainnya, beliau adalah sosok yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Sang kakek, Kiai Utsman, mendidiknya agar mandiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Sejak kecil, beliau terbiasa mencari nafkah sendiri dengan cara bertani atau berdagang. Hasil yang didapatkannya digunakan untuk menuntut ilmu. Meskipun telah mengajar di pesantren milik ayahnya, tidaklah membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa jumawa dan puas terhadap apa yang telah ia peroleh. Pada umur 15 tahun, beliau memulai pengembaraannya untuk mencari ilmu di berbagai pesantren di Jawa. Dimulai dari pesantren Wonokaya Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Semarang. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke pesantren Bangkalan Madura yang diasuh oleh Syekhona Khalil. Syekhona Khalil merupakan ulama terkemuka pada masa itu yang sangat disegani sampai sekarang. Di pesantren Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terbilang tinggal cukup lama jika dibandingkan dengan pesantren-pesantren sebelumnya yang hanya tinggal beberapa bulan saja. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya di pesantren Siwalan yang diasuh oleh Kiai Yakub selama 5 tahun. Di tempat ini, beliau tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga mendapatkan seorang istri. Kiai Yakub merasa kagum dengan kecerdasan dan kepribadian Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang rendah hati, baik budi, tekun, serta teliti. Sehingga tanpa ragu, Kiai Yakub mengangkat beliau menjadi menantunya. Pernikahan ini terjadi pada tahun 1892 ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari berumur 21 tahun. Setelah menikah, beliau mendapatkan hadiah dari sang mertua, yaitu ibadah haji. Beliau melaksanakan rukun Islam yang kelima bersama istri dan mertuanya, dan mereka berada di Makkah selama 7 bulan. Selama di Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya menjalankan ibadah haji, akan tetapi kesempatan ini juga beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu. Ketika itu, beliau belajar ilmu hadis kepada ulama kondang, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan ulama asal tanah Minang dan menjadi imam di Masjidil Haram untuk menganut mazhab Imam Syafi'i. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berguru kepada Syekh Al-Alamah Abdul Hamid Al-Darustani dan Syekh Muhammad Shu'aib. Ketika di Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai seorang anak yang diberi nama Abdullah. Nama tersebut diberikan dalam rangka mencari berkah terhadap ayah Nabi Muhammad SAW. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sang istri tercinta meninggal dunia, kemudian disusul sang anak yang hanya berjarak 40 hari dari sang istri. Kesedihan mendalam dirasakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, begitu pula mertuanya. Tetapi beliau tetap tabah dan menerima takdir, karena semua yang di dunia hanyalah titipan dan akan kembali kepada Sang Khalik. Kemudian pada tahun 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat kembali ke Makkah. Kali ini beliau berangkat bersama adiknya yang bernama Anis, dan hal yang sama untuk kedua kalinya terulang kembali. Adiknya juga meninggal dunia ketika di Makkah. Kesedihan tentu menyelimuti beliau karena 3 orang yang disayanginya meninggal di sampingnya. Tetapi beliau tidak mau tenggelam dalam kesedihan. Seperti sebelumnya, beliau tetap tabah. Kejadian ini malah membuatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau semakin meningkatkan ibadahnya di Masjidil Haram. Ketika itu, kota Makkah adalah gudang keilmuan Islam. Banyak ulama yang tinggal dan mengajar di sana, termasuk beberapa ulama asal Indonesia. Untuk kedatangan yang kedua kalinya ini, beliau tinggal di Makkah selama 7 tahun dan belajar ilmu hadis kepada Syekh Mahfud At-Tarmasy, putra Kiai Abdullah, yakni pengasuh pondok pesantren Termas Pacitan. Syekh Mahfud At-Tarmasy merupakan salah satu ulama dari tanah air yang terkemuka di kota Makkah dengan spesialisasi ilmu hadis. Syekh Mahfud mengajar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di Masjidil Haram. Dari beliaulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan ijazah untuk mengajar kitab Sahih Bukhari dan Muslim, serta juga ijazah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melanjutkan belajarnya kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang fikih mazhab Syafi'i. Kepada 2 guru besar itu pula lah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga berguru. Jadi antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan merupakan teman seperguruan. Selain berguru kepada ulama yang berasal dari tanah air, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berguru kepada beberapa ulama terkemuka lainnya, seperti Syekh Su'aib bin Abdurrahman, Syekh Amin Al-Athar, Syekh Ibrahim Arab,
Syekh Said Al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadal. Beberapa Sayyid juga pernah menjadi guru beliau, diantaranya adalah Sayyid Abad Al-Maliki, Sayyid Sultan Hashim Al-Dagestani, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atos, Sayyid Alwi As-Sagaf, Sayyid Abu Bakar Shata Al-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsyi. Dari sekian syekh dan sayyid yang menjadi guru beliau, sosok yang mempengaruhi pemikiran beliau adalah Sayyid Alwi As-Sagaf, Sayyid Husain Al-Habsyi, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Selain rajin belajar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama di Makkah juga senantiasa mengunjungi petilasan-petilasan Rasulullah SAW untuk sekedar merenung, tafakur, tadabbur, refleksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyelami dakwah Rasulullah SAW yang begitu berat menghadapi banyak cobaan, ujian, rintangan, dan halangan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sering sekali merenungkan bahwa Rasulullah SAW yang sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja harus menemui banyak sekali hambatan dalam berdakwah, terlebih lagi dirinya sendiri yang bukan merupakan utusan atau nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itulah yang membuat Kiai Hasyim untuk giat dan tekun memperdalam ilmu, sehingga Kiai Hasyim pun sering berziarah ke Padang Arafah, Gua Hira, Makam Ibrahim, dan Masjid Nabawi, khususnya makam Rasulullah SAW. Ketika Kiai Hasyim berziarah ke berbagai tempat tersebut, bukan sekedar hanya untuk merenung, tafakur, tadabbur, dan refleksi, melainkan juga untuk belajar dan menghafalkan banyak hadis serta materi pelajaran. Dengan demikian, di balik sisi spiritualnya yang meningkat, sisi intelektualnya juga bertambah. Atas usaha dan ketekunan beliau dalam menuntut ilmu serta tidak pernah melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sekitar umur 30 tahun beliau diangkat menjadi guru di Masjidil Haram. Prestasi ini menandakan bahwa di umur yang sangat muda beliau telah pantas disebut ulama, dan keilmuan beliau telah sejajar dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang juga mengajar di Masjidil Haram. Seperti umumnya guru, beliau juga memiliki murid selama mengajar di Masjidil Haram. Ada yang dari Indonesia dan negara lain. Di antaranya adalah Sa'dullah Al-Mairnani yang kemudian menjadi mufti di India, Umar Hamdan yang kemudian menjadi ahli hadis di Makkah, Al-Shihab Ahmad bin Abdullah yang kemudian menjadi ulama di Suriah, dan lain sebagainya. Pencapaian Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat kagum Kiai Romli, pengasuh pesantren Karangkates Kediri, sehingga pada tahun 1899 beliau datang ke kota Makkah bersama putrinya dengan maksud untuk menunaikan ibadah haji, serta meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mau menikahi putrinya yang bernama Khadijah. Tidak berselang lama dari pernikahan ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia dengan kepastian ilmu yang mumpuni dan siap diajarkan kepada masyarakat di Indonesia. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air. Beliau kemudian mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Utsman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan saja seorang kiai ternama, melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar, dan setiap 2 hari dalam seminggu, biasanya beliau istirahat untuk mengajar, dan pada saat itulah beliau memeriksa sawah-sawahnya. Kadang juga pergi ke Surabaya untuk pedagang kuda, besi, dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghidupi keluarga dan pesantrennya. Kemudian Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng yang terletak di arah timur Desa Keras kurang lebih 1 km. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu atau teratak sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio pesantren Tebu Ireng dimulai. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang. Setelah 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang, dan sampai saat ini sudah menjadi puluhan ribu santri yang belajar di pondok pesantren Tebu Ireng.